Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi dan salam Kampus Merdeka. Perkenalkan, saya Andi Satrianingsih, salah satu dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi S1 Hukum Keluarga Ahwal Syahsiah, dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0903118202. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 dengan kode mata kuliah CP6203. Mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Hukum Keluarga atau Ahwal Syahsiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang pemahaman hadis-hadis sebagai sumber hukum Islam kedua yang disusun secara tematik dalam lingkup materi-materi hukum keluarga yang meliputi hukum pernikahan. Mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan tentang pemahaman makna umum hadis, analisis kosakata, kualitas hadis, asbab urut hadis, kandungan hadis, dan implementasi hadis hukum keluarga dalam kehidupan, serta bagaimana hukum-hukum tersebut dapat diadaptasikan dalam perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Hukum Keluarga Ahwal Syahsiah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kelima, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. 6. Menguasai pengetahuan umum tentang konsep hukum, perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, dan konsep peradilan agama yang diperlukan dalam penyelesaian masalah terkait hukum keluarga. 7. Menguasai pengetahuan khusus tentang hukum Islam yang meliputi tafsir hukum keluarga, hadis hukum keluarga, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, dan usul fikih, sehingga dapat menguasai konsep-konsep hukum keluarga secara mendalam dan komprehensif. Yang terakhir, mampu menerapkan pemahaman hadis hukum keluarga dalam penyelesaian masalah dengan tepat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3, yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis penjelasan hadis-hadis hukum keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan kandungan hadis-hadis hukum keluarga secara tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan kandungan hadis-hadis hukum keluarga dengan baik dalam penyelesaian masalah terkait hukum keluarga.
Adapun referensi di mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 ini terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung, baik dari kitab klasik maupun kitab kontemporer. Adapun referensi utama yaitu Kitab Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram, karya Muhammad bin Ismail As-Sun'ani. Kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughil Maram, karya Alwi Abbas Al-Maliki dan Hasan Sulaiman An-Nawawi. Dan Kitab Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun referensi pendukung diantaranya Al-Kutubut Tis'ah, dan masih ada beberapa sumber data pustaka baik manual maupun digital yang dijadikan referensi dalam mata kuliah ini. Bahan kajian mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 ini meliputi hadis-hadis hukum terkait pernikahan. Adapun materi pembelajaran mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 yaitu 1. Hadis tentang anjuran menikah, hadis tentang kebolehan melihat wanita yang ingin dinikahi, hadis tentang perintah mengumumkan pernikahan, hadis tentang wali nikah, hadis tentang larangan mengumpulkan antara istri dengan saudaranya atau istri dengan bibinya, hadis tentang sekufu dalam memilih calon pasangan, hadis tentang fasakh nikah karena disebabkan oleh aib pasangan, hadis tentang perintah bergaul dengan istri dengan baik, hadis tentang kewajiban istri memenuhi panggilan suami terkait jima, hadis tentang azal, hadis tentang mahar, hadis tentang walima, dan hadis tentang pembagian giliran istri dalam pernikahan poligami. Sistem pembelajaran di mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Media pembelajaran yang digunakan diantaranya dokumen, yaitu pemberian materi kepada mahasiswa berupa dokumen atau file. Yang kedua video, yaitu pemberian video apabila ada contoh kasus yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga tugas, yaitu pemberian tugas mandiri ataupun kelompok. Yang keempat slide materi dalam PPT. Yang kelima kuis. Model pembelajaran yang digunakan yaitu 1. Ceramah, yaitu pemaparan materi oleh dosen kepada mahasiswa. 2. Small group discussion, yaitu mahasiswa mendiskusikan masalah yang diberikan dosen. Yang ketiga, tugas mandiri, baik tugas individu ataupun kelompok. Yang keempat, discovery learning, yaitu pemberian materi kepada mahasiswa sebelumnya sebagai bahan awal pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada materi pembelajaran atau bahan kajian yang akan disampaikan. Misalnya, pada pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning. Adapun pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 3 kali, penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali, lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik penilaian dengan model soal isian atau esai, dan UAS menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok dan juga penilaian dengan model soal esai. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah 1. Absensi atau kehadiran dengan proporsi 10%, 2. Diskusi kelompok sebanyak 10%, 3. Kuis interaktif sebanyak 5%,
4 penugasan mandiri maupun kelompok sebanyak 25%, 5 UTS sebanyak 20% dan UAS sebanyak 30%. Bobot evaluasi hasil pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 untuk mahasiswa semester 2, Prodi Hukum Keluarga, Ahwal Syahsiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Makassar. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Ya. Alhamdulillah, najtami fi hadzal yaum, fi hadzal fasl wa fi hadzal liqa al mubarak insyaallah. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan kita yang kedua pada hari ini di tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Dan pada hari ini kita akan memasuki materi dalam mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 dengan saya sendiri sebagai dosen pengampu. Sebelumnya kita sama-sama membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala. Ya. Ya, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sarapannya apa? Hah? Roti, nasi goreng, hah? Sop saudara. Sarapan atau makan siang? Ya. Alhamdulillah. Kita akan memulai pembelajaran dan kita akan mulai dengan menjelaskan tentang tujuan, ya, tujuan dari mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1 ini. Jadi tujuannya itu untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan tentang pemahaman makna umum hadis, analisis kosakata, kualitas hadis, asbab urut hadis, kandungan hadis, dan implementasi hadis hukum keluarga dalam kehidupan. Khususnya terkait hadis yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hadis tentang anjuran menikah. Ada yang sudah menikah? Belum. Nah, berarti cocok sekali dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu kata nikah, ya, karena kata nikah ini berasal dari bahasa Arab an-nikah yang berarti yang pertama ad-dhammu wad tadakhul. Nah, ada yang tahu artinya? Ad-dhammu berkumpul atau menyatu, berkumpul, ya. Kemudian kata an-nikah ini juga digunakan dalam arti al-wat'u. Al-wat'u yang itu hubungan badan atau hubungan seksual antara suami dan istri. Juga digunakan dalam arti akad. Jadi ada dua penggunaannya. Yang pertama yaitu sebagai artinya apa? Secara bahasa al-wat'u, kemudian arti yang kedua akad. Paham ya tentang arti kata nikah, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hadis tentang anjuran menikah. Yang pertama yaitu hadis tentang anjuran menikah bagi yang telah memiliki kemampuan atau al-ba'ah. Yang kedua hadis tentang menikah sebagai sunnah Nabi. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu tujuan daripada menikah? Nah, ya. Regenerasi umat. Oke. Ada lagi? Ya. Menjaga nasab. Oke. Rizka. Mengikuti sunnah Rasulullah. Silakan. Menjaga diri dari perzinahan. Ada lagi? Ya. Memperbanyak keturunan. Masya Allah. Itulah tujuan-tujuan dari pernikahan.
Selanjutnya kita akan masuk ke hadis ya, hadis tentang anjuran pernikahan atau anjuran menikah. Di sini sudah tertera hadisnya, ada yang bisa membaca? Ya, silakan Humairah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab an sata'u minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijah. Terima kasih. Ahsanti. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Ada yang tahu apa itu muttafaq alaih? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di sini ada beberapa kosakata yang akan kita analisis apa maknanya. Oke, tapi sebelumnya ada makna umum hadis. Mungkin kita bahas dulu secara umum tadi hadis ini menceritakan tentang apa. Jadi yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, zina itu hukumnya apa? Haram. Nah, ketika Allah memerintahkan mengharamkan zina, maka Allah juga memerintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan atau kemaluan dengan cara mensyariatkan nikah. Jadi bukan hanya mengharamkan zina, tetapi juga memerintahkan bagaimana caranya menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, yaitu dengan syariat nikah. Nah, jadi syariat nikah itu membantu untuk melaksanakan tadi supaya orang tidak berzina. Nah, kemudian pernikahan antara laki-laki mukmin dan wanita mukminah itu menyebabkan jumlah umat Islam akan semakin bertambah, semakin banyak, dan hal tersebut bisa membantu Islam itu tersebar ke seluruh dunia, tersebar lebih banyak, sehingga dianjurkan untuk menikah. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwa syariat sebagaimana diturunkan untuk memenuhi kebutuhan, jadi syariat itu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan maslahat manusia. Juga dijelaskan bahwa puasa sebagai salah satu cara untuk merealisasikan apa yang diperintahkan tadi di awal, yaitu menjauhkan dari zina. Nah, makanya puasa itu merupakan hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, jadi memudahkan. Kan tidak semua orang bisa menikah, sehingga dicarikan cara solusi apa ini ketika orang misalnya dia sudah memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak bisa, sehingga dia disuruh untuk berpuasa. Nah, ini untuk kemaslahatan manusia. Oke. Ya, nah ini tadi yang saya bilang kita akan menganalisis kosakata yang ada di hadis tersebut. Yang pertama, ya ma'syarus syabab. Nah, syabab itu pemuda, ya. Ma'syara, al-ma'syar itu artinya jamaah, sekumpulan atau segolongan. Dan ini golongan tertentu. Makanya disebut ya ma'syar, ya jamaah. Nah, kemudian dalam suatu riwayat hadis disebutkan, ketika kami masih muda, kami duduk bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, nah itu tadi hadis yang tadi disebutkan, ya ma'syara syabab. Nah, kemudian hadis ini memerintahkan setiap laki-laki yang memiliki hasrat dan memiliki gejolak muda, jadi meskipun dia misalnya umurnya sudah lumayan, tetapi ada gejolak muda tadi, nah itu masuk dalam ya ma'syara syabab. Nah, untuk segera menikah meskipun dia sudah tua secara umur, tetapi ada gejolak ingin menikah, sehingga masuk dalam golongan ya ma'syarus syabab. Kemudian agoddu itu dari kata goddul basar, asyaddu ghaddan, artinya aqta'u lin nazar wa ahfaz. Maksudnya adalah lebih mampu untuk menjaga pandangan. Kemudian ahsanu lil farji ay asyaddu ihsanan, ai man'an min wuku'il fahisyah, artinya mencegah dari terjerumus ke perbuatan fahisyah atau keburukan atau maksiat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemahaman kandungan hadis. Yang pertama, dari hadis tentang anjuran untuk menikah, terlebih lagi untuk golongan syabab atau pemuda. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Jadi menikah sunnah karena Allah memberi pilihan. Di dalam ayat disebutkan
fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aimanukum. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, ya ini maksudnya orang merdeka atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Tapi tentu ini tidak berlaku saat ini untuk hamba sahaya. Sebagaimana diketahui bahwa menikahi hamba sahaya tidak wajib menurut ijma ulama. Nah, begitupun menikah dengan yang merdeka, artinya sama-sama tidak wajib karena tidak boleh memilih, tidak boleh diberi pilihan antara yang wajib dan tidak wajib, berarti sama-sama tidak wajib. Nah, itu pendapat jumhur, itu alasan jumhur. Paham? Ya, jadi ada perbedaan pendapat, tetapi jumhur mengatakan bahwa sunnah atau tidak wajib. Oke. Dari pemahaman tentang hukum menikah, kita dapati bahwa hukum menikah itu ada 5. Nah, ada beda meskipun dia termasuk sunnah atau anjuran, tetapi hukumnya nanti akan berbeda tergantung apanya? Keadaan, kondisi orang yang akan menikah. Oke. Yang pertama wajib. Kapan dia menjadi wajib? Yaitu bagi orang yang hasratnya untuk menikah sudah muncul dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Serta bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan. Kemudian haram bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Kenapa haram? Ada yang tahu? Dia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Tidak bisa bertanggung jawab, dia akan menzalimi keluarganya, istrinya. Oke. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, tetapi tidak menyebabkan mudarat bagi istri. Kemudian mustahab atau sunnah bagi orang yang mampu lahir batin dan dia ingin menjaga kehormatannya. Nah, silahkan, itu dianjurkan. Kemudian mubah bagi orang yang tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah dan tidak ada hal apapun yang melarangnya atau terhindar dari kemungkinan terjadinya kezaliman. Jadi ini ada beberapa hukum ya dalam menikah. Ya, pemahaman kandungan hadis yang kedua yaitu melakukan perbuatan yang membantu dalam hal menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Nah itu, jadi menikah itu dapat menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Nah dalam hadis juga dijelaskan tentang anjuran untuk berpuasa, ya, untuk mengendalikan syahwat. Kemudian tidak boleh memaksa diri untuk berutang dan semacamnya untuk menikah. Penjelasan bahwa kepuasan syahwat tidak didahulukan dari ketentuan hukum syariat. Sebaliknya ia mesti tunduk. Jadi tidak boleh kepuasan syahwat didahulukan daripada hukum syariat. Kemudian dibolehkan ketika mengerjakan suatu amalan berniat untuk mendukung amal ibadah yang lain. Misalnya dia menikah berniat supaya memperbanyak keturunan sehingga bisa bermanfaat untuk agama, itu boleh, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. Bisa dibaca? Yang hadis pertama sudah paham ya? Hadis yang kedua, coba. Ya. Analisis kosakata rogibaan ar-rogbah anis syai' al-iradu anhu ila ghairi, artinya tidak menyukai, ya. Kemudian sunnati. Sunnati di sini artinya toriki atau bukan berarti sunnah di sini bimakna hukum yang artinya tuqabilul fard, ya, gitu. Kemudian falaisa minni artinya laisa ala toriki, laisa ala torikoti wahadi, bukan di dalam golonganku, jalanku, karena petunjukku, karena menikah itu adalah merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Dari penjelasan tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya? Itu Ustazah, bagaimana dengan yang misalnya dia lesbian atau homoseksual? Banyak yang mengatakan bahwa kan menikah adalah salah satu solusi untuk mereka supaya kehomoseksualannya dan kelesbianannya itu hilang. Tapi kan itu kan membawa mudarat bagi pasangannya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah dia masuk ke dalam haram atau bagaimana? Haram untuk menikah atau masuk ke mubah saja atau bagaimana Ustaz? Ini bisa kita jadikan bahan diskusi pada hari ini, ya. Silahkan kita membentuk kelompok
Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah menikah ini tadi dia termasuk apa? Haram, mubah, makruh? Tentu ini harus dilihat dari niatnya, tujuannya, ya. Silahkan kita membentuk 4 kelompok karena ada 4 pertanyaan, dan di sini ada 3 pertanyaan yang tadi sudah kita sampaikan. Apakah puasa mengobati hawa nafsu? Apakah yang dimaksud dengan nikah adalah sunnah Nabi? Apakah tidak menikah berarti bukan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan kita bentuk 4 kelompok. Kita diskusikan, nanti kita review. Ada yang tidak dipahami? Sudah paham? Oke. Oh iya, apa yang maksudnya sunnah Nabi? Ya, itu dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menjawab dari pertanyaan nomor 1, apakah puasa mengobati hawa nafsu? Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa sebenarnya puasa ini hanyalah alternatif sementara atau cara untuk meredam hawa nafsu seseorang yang mungkin pada satu kondisi bisa meledak-ledak. Jadi pada dasarnya hawa nafsu ini adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Kemudian yang kelompok 2. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Secara singkatnya bahwasanya sunnah Nabi di sini bermakna jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan syariat Islam, mencegah manusia untuk terjatuh kepada zina. Terima kasih. Pernikahan tersebut. Ya, terima kasih, kita sudah menyelesaikan. Sebelum kita tutup, kita lihat sedikit. Oke. Dari apa yang kita lihat, mungkin ada satu orang yang bisa apa relevansi dari hadis yang kita pelajari dengan video tadi yang kita lihat. Di video tadi, oke. Silahkan. Relevansi dari video tadi dengan hadis sebelumnya, mungkin yang pertama, orang yang menikah ini sudah tepat mau melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat kembali bahwa di dalam anjuran menikah itu dijelaskan juga untuk tidak memberatkan laki-laki dengan permintaan wanita tersebut. Implikasi dari hadis yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat dari video ini, ya. Kita bisa jelaskan bahwa anjuran untuk menikah, ya, bukan berarti memberatkan, harus mengutang atau melakukan sesuatu yang sehingga nantinya akan menjadi negatif, ya, untuk keluarganya selanjutnya, ya. Tetapi meskipun demikian, di dalam video tadi dia termasuk orang yang mempunyai kemampuan, yaitu secara finansial untuk menikah karena dia menyanggupi, ya. Jadi tetapi sebagai keluarga harus menyesuaikan kondisi agar tidak terbebani nantinya, ya, seperti itu, ya. Oke, mungkin ini bisa dicatat sebagai tugas mandiri. Insya Allah pekan depan kita akan review bersama. Ya, oke. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan perkuliahan kita pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran pada mata kuliah Hadis Hukum Keluarga 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.